Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di gedung Profesor Zamroni Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, di mana hari ini adalah hari bersama-sama seluruh anggota dari BMT KUM 3 Kabupaten Sorong yang menggelar kegiatan rapat anggota tahunan di hari ini, di mana kurang lebih ada 1.800-an anggota yang tergabung dalam BMT KUM 3 ini melakukan ataupun mengikuti ataupun menghadiri acara rapat anggota tahunan tahun 2024, dan kita nanti akan melihat sejauh mana perkembangan daripada BMT KUM 3 di tahun 2024. Dari aspek aset, ya. Tahun 2023 aset kita 18 miliar 715 juta sekian. Maka di tahun rapat anggota tahunan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis untuk membahas perkembangan operasi ke depan. Dalam rapat anggota tahunan ini, kita akan membahas laporan tentang jawaban pengurus tahun 2024. Juga pengurus akan menyusun program kerja untuk tahun 2025, dan juga pengurus akan membuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025, dan juga pengurus akan menyusun kebijakan-kebijakan yang dianggap penting dan strategis untuk kemajuan KSPTS ini KUM 3 ke depan. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya secara resmi membuka rapat anggota tahunan ini dengan memukul pipa 5 kali. Mohon sekalian beri tepuk tangan yang meriah atas pembukaan rapat anggota tahunan BMT KUM 3. Mohon izin Bapak. Berdasarkan catatan pengajuan telah hadir 985 anggota yang merupakan peserta rapat anggota BMT KUM 3 Sorong pada tanggal 13 tahun 2024. Oleh karena itu, berdasarkan anggaran dasar BMT KUM 3 telah memenuhi syarat yang sah untuk dilanjutkan menjadi rapat anggota dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. BMT KUM 3 Sorong. Oke Pak Ketua, terkait dengan hari ini kan rapat anggota tahunan ke-13 nih, ya mungkin bisa diberikan gambaran dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT KUM 3 sendiri Pak, silakan. Ya, alhamdulillah alamin. KUM 3 KSPPS BMT KUM 3 alhamdulillah tahun ini bisa melaksanakan RAT yang ke-13. Artinya bahwa KUM 3 sudah memiliki usia yang ke-13 tahun, ya. Tentunya dari tahun ke tahun alhamdulillah BMT KUM 3 terus mengalami peningkatan dari modal yang tadinya hanya 450 juta, sekarang sudah bisa menembus aset ke 22 miliar, ya. Ini yang patut kami bersyukur. Tentunya tidak terlepas dari peran pengurus, pengelola,
masyarakat yang alhamdulillah semakin menyadari akan lembaga keuangan syariah ya. Jadi BMT KUM 3 ini adalah KS TPS BMT KUM 3 ya. Sampai hari ini Pak, berapa jumlah anggota BMT KUM 3? Jumlah anggota sampai hari ini sudah tercatat 1.800. Dari yang semula 200 Anggota 50 ya, sekarang menjadi 1.800 dan ditargetkan di tahun depan ini kita akan memiliki anggota di atas 2.000, sekitar 2.200-an lah ya. Kita targetkan 500 untuk tambahan, mudah-mudahan bisa tercapai, mudah-mudahan bisa melampaui lagi ya. Bicara tentang BMT yang juga adalah koperasi syariah, pasti kan bicara tentang masalah berapa sih besarnya SHU di 2024. Nah, berapa Pak besaran SHU BMT KUM 3 di 2024? Di 2024 alhamdulillah kita bisa menembus angka 1.065 juta sekian tadi. Nah, dan itu nanti akan didistribusikan kepada anggota tadi ya Pak ya? Iya, akan dibagikan semua anggota dari mulai pengurus, pengelola, pengawas, anggota terutama. Jadi ada pembagian-pembagian yang sudah dibakukan ya. Itu ada Sesuai proporsinya. sesuai proporsi ya dalam undang-undang perkoperasian. Seperti apa Bapak melihat hasil ataupun perjalanan daripada BMT tersebut yang sudah ke-13 kalinya untuk melaksanakan TAT? Ya, ini lembaga yang saya punya nilai sejarah dengan lembaga ini. Ini lembaga ini dulu kan dari lembaga yang bukan lembaga resmi, artinya bukan koperasi. Ini semacam KSM, kelompok swadaya masyarakat, yang kami bina dari masjid-masjid, dari kelompok-kelompok UMKM, kelompok ultra mikro. Lewat dana sosial kita bantu, kemudian menjadi lembaga seperti ini. Dengan perkembangan yang seperti tadi kita lihat di rapat anggota tahunan, tentu menggembirakan buat saya. Ini berkah ya. Termasuk saya yakin ini juga berkah buat saya ketika saya bisa diantarkan ke sana. Ini berkah ketika ngurus orang banyak, begitulah kira-kira. Jadi kita tentu patut syukuri lembaga ini terus eksis dan terus bertumbuh. Pak Har sendiri kan pernah juga mengurusin BMT KUM 3 ini. Ya. Nah, perjalanan dari awalnya cuma kurang lebih tadi katanya awal dana cuma 450 juta, sekarang menembus angka 22 miliar nih Pak. Seperti apa penilaian Bapak sendiri? Ya, ini tentu sekali lagi patut disyukuri. Ini tentu kerja keras seluruh pengelola, pengurus, pengawas ya. Saya sampai sekarang itu masih juga pengawas syariah, ya. Masih ketua pengawas syariah di sini. Nah, kami punya SOP. Nah, teman-teman dia berpegang pada SOP dan juga tetap fleksibel ya, meskipun SOP-nya ketat, tapi juga tetap karena masyarakat kita juga masih banyak yang persyaratannya, KTP-nya misalnya masih belum lengkap dan seterusnya, kita terus bagaimana bisa melayani anggota dengan sebaik-baiknya. Ini sekali lagi patut disyukuri. Oke. Dari perjalanan tersebut Pak, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan di kemudian hari? Karena ini kan kita bicara tentang tahun berikutnya harus juga dilakukan oleh BMT KUM 3 sendiri. Ya, jujur seperti yang saya sampaikan tadi, ini networkingnya yang masih kurang bagus, promosinya masih belum maksimal, kemudian silaturahim ke kelompok-kelompok masyarakat belum dilakukan. Saya yakin ke depan sebagaimana amanah dari rapat anggota tadi, ini teman-teman pengelola, teman-teman pengurus akan terus menjalin kerjasama dengan semua lembaga yang ada di Kabupaten Sorong dan sekitarnya agar ini terus bertumbuh sebagaimana rancangan atau rencana kerja yang tadi ditetapkan. Ya, nanti mudah-mudahan tahun ini bisa buka cabang layanan ya di Salawati sehingga masyarakat yang di sana bisa lebih banyak bisa terlayani. Karena memang jujur kami promosinya yang belum maksimal, silaturahim networknya juga belum maksimal karena memang keterbatasan sumber daya manusia yang ada. SHU tercatat 2024 1.065 juta rupiah nih. Nah, pendapat Bapak sendiri seperti apa terkait dengan kinerja yang bisa dikatakan bahwa ini sangat luar biasa di tahun ini? Ya, ini angka psikologis menembus angka 1 miliar ya. Pendapatannya 2 miliar tadi,
kemudian SHU sisa hasil usaha 1 miliar lebih. Ini angka psikologis ya buat anggota tentunya. Ya, semakin banyak berpartisipasi di BMT atau di KUM 3 ini, maka semakin besar juga bagian yang mereka dapat dari sisa hasil usaha. Ini tentu hasil kerja keras, hasil efisiensi, sehingga bisa menghasilkan SHU yang bisa menembus angka psikologis 1 miliar. Kayaknya ini paling besar di Kabupaten Sorong, bahkan mungkin Papua Barat Daya ini, kemungkinan ya. Karena jarang saya dengar koperasi, apalagi KSP yang memang betul-betul murni koperasi bisa menghasilkan SHU yang lebih besar gitu. Terakhir, pesan Pak Hartono sendiri terkait dengan keberadaan KUM 3 di. Ya, ini tentu lembaga milik masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sorong dan sekitarnya yang selama ini mungkin belum bergabung, bisa nanti bergabung. Ini kantor cabang, kantor pusatnya di, meskipun belum punya cabang, kantor pusatnya di SP2, syaratnya ringan untuk jadi anggota. Terus setiap tahun bisa dapat SHU, bisa dapat souvenir minyak goreng, terutama untuk ibu-ibu, juga sembako dan lainnya, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan yang Bapak Ibu masyarakat butuhkan bisa juga dilewatkan lewat jasa layanan BMT KUM 3. Nah, terkait dengan usaha yang sudah berjalan bersama-sama dengan BMT KUM 3 sendiri, nah kira-kira apa pesan Mas sendiri ke depannya? Pesan saya sendiri untuk warga Sorong dan Kabupaten ya, kalau bisa ayo mari sama-sama bergabung menjadi anggota KUM BMT agar lebih dapat memajukan lembaga, dan yang pastinya Ibu dan Bapak sendiri akan terbantukan oleh simpan pinjam dari BMT dan fitur-fitur yang ada dalam BMT itu seperti kredit kendaraan, kredit smartphone, bahkan bisa juga ya pembelanjaan online itu juga bisa dilakukan di KUM BMT 3. Nah, ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, berdasarkan hasil rapat anggota tahunan BMT KUM 3 tahun 2024, di mana ini adalah rapat anggota tahunan ke-13 sejak BMT KUM 3 ini didirikan di Kabupaten Sorong. Tadi ada sesuatu yang luar biasa, di mana untuk tahun 2024, untuk SHU ataupun sisa hasil usaha yang dilaksanakan oleh BMT KUM 3 sendiri tahun 2024, itu lebih mencapai lebih 1 miliar rupiah. Dan ini akan dibagikan kepada kurang lebih 1.800 anggota yang ada di Kabupaten Sorong, di mana berdasarkan catatan bahwa sisa hasil usaha mencapai lebih 1 miliar rupiah ini adalah yang pertama kali terjadi untuk koperasi dan koperasi syariah yang ada di Sorong, di Provinsi Papua Barat Daya, dengan jumlah sisa hasil usaha lebih dari 1 miliar rupiah. Dan berdasarkan perhitungan, maka nanti kurang lebih 1.800 anggota BMT ini akan mendapatkan sisa hasil usaha dibagikan berdasarkan proporsi ataupun keaktifan daripada anggota BMT KUM 3 yang ada di Kabupaten Sorong ini. Dari Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Braskun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.